Hai, saya Chandra Sopandi dari Bengkel Bubut Master Cendana Bandung, masih dengan adik kesayanganku Asy Firdaus. Kali ini akan membahas tentang modifikasi krek as made in Master Cendana dan repairnya setelah dipakai balap. Nah, ya, oke, mari kita simak ya, yuk. Baik, ini ada satu contoh kasus ya, ini krek as buatan Master Cendana yang disumpel dan stang seher di peringan dan menggunakan bearing Kagifa Mito ya, pelurunya 18 jadi lebih awet. Krek as ini sudah ikut race, road race kelas ranking standar bobok ya, knalpot standar bobok, dan bisa menjuarai juara 1 dan juara 2 ya, 2 kali event. Ini kepunyaan Wesley dan Stephen dari Riau ya. Kita buktikan ya kepresisian buatan Master Cendana. Baik, ini ya kondisi udah mengikuti 2 race ya, juara 1 dan juara 2. Kita lihat bagian kopling ini hanya setengah ya sip ya, setengah lebih dikit ya, belum sampai 1. belum sampai 1. Ini tadinya 0 ya, saya kirim 0. Ini magnet di luar ya, ini di luar, pengukuran di luar ini pelan-pelan 4 ya sip ya, 4. Nah ini 4/100 ya goyangnya. Ini masih amat sangat wajar sekali ya, tapi kalau untuk balap kita main perfeksionis, pengalaman saya 4 strip ini ngaruh, turun 02 03 HP lah. Ya, jadi ini Stephen sama Wesley ini untuk balap, jadi ini mau diperfekkan kembali. Sebetulnya ini kalau untuk harian stang seher ini masih kuat untuk 2 tahun saja ya. Ini ada kena sedikit banget batas toleransi sekali, cuma karena ini diperuntukkan untuk road race ya, jadi Wesley dan Stephen ini sedikit perfeksionis mirip dengan saya, jadi korban materi sedikit. Ini stang kita ganti ya, biar nanti perfect. Soalnya ada goyang sedikit sekali, itu bisa beda 0,5 ya di dynonya. Tapi kalau ini untuk harian, ini bisa untuk pemakaian 2 tahun lagi. Ini stang baru ya, ori Yamaha. Nanti kita buat seperti ini di peringan. Memperingan stang seher itu nambah HP juga ya. Ini ada hitungan rahasianya. Saya coba lihat sih boran-borannya ya. Ini ada boran sumpel aluminium, itu ada rahasianya. Di pen big end, di sumpel ada rahasianya. Ini hasil riset dari tahun 90-an. Lumayan panjang tapi lumayan lah, memuaskan, menambah HP ya. Dan ini ya tuh kelihatan ada goyang sedikit, terus atas bawahnya atas bawah ada sedikit banget. Nah, nanti kita bongkar, kita ukur ya pakai alat ukur. Kalau atas bawah hanya Asy yang feeling merasakan. Tapi sekali lagi ini tuh toleransi banget untuk dipakai harian, masih sanggup 2 tahun lagi. Ya balik lagi, ini kita main kesempurnaan, main perfeksionis, jadi jangan sampai ada hilang HP ya, walaupun sedikit nanti pas waktu balap ya. Nah ini ya, kita sudah bongkar krek asnya. Ini stang seher, big end, pelor dan ring yang lama ya, kita ganti yang baru. Nah, keajaiban ini rumah bearing Kagifa Mito ini, apabila kita melakukan penggantian stang seher, rumahnya bisa dipakai lagi ya. Jadi kita cukup beli 1 buah pelor ya, bearing yang ranking. Jadi ada 2 buah ya, karena kalau yang Kagifa Mito itu dia jumlahnya 18, yang ranking 14, jadi kurang 4. Jadi kita beli 1 ya, lalu kita keluarkan tuh 4 buah ya. Jadi
jumlahnya 14 kalau ditambahkan dengan yang ini. Nah, dan yang orinya. Jadi nanti Anda punya spare lagi ini untuk penggantian stang seher di kemudian hari. Keistimewaan jumlah pelor 18 adalah tekanan ya, gesekan tekanan di stang seher dan di big end, di pen big end itu dia jadi lebih terbagi ya, karena jumlahnya banyak jadi tekanannya lebih kecil ke big endnya dan ke stang sehernya. Jadi otomatis stang seher itu umurnya bisa 3 kali lipat ya, lebih awet daripada pelor yang jumlahnya 14. Nah ini kondisi sudah mengikuti 2 kali road race ya, juara 1, juara 2 ya, Wesley ya, sama ownernya Steven ya dari Riau. Oke. Baik, saya mau tunjukkan cara membuka pelor ini bearing stang seher racking simple. Ayo sih jelasin. Simple. Tata ke pelornya, tinggal kasih tekanan tongkel dikit aja. Dan seterusnya. Baik, saya jelaskan. Mungkin pemirsa khawatir, kok itu pelornya nggak akan cacat? Tentu saja tidak. Kenapa? Ini pelor keras ya, HRC-nya tinggi sekali ya, dibanding tang dan gaya ketika kita mengeluarkan. Jadi jangan khawatir. Asif pernah eksperimen ditekan pakai tang sekuat-kuatnya tenaga Di ujung ya. di ujung, pakai tangan, pelornya nggak akan cacat ya, karena itu ilmu ya, ilmu fisika. Karena ini pelornya lebih keras ya, kekerasannya lebih keras dari tang ini, dan gaya kekuatan tangan itu terbatas sekali ya. Tuh simple ya. Oke. Udah semua sih. Dua lagi. Oke, itu jumlahnya jadi 18 sekarang ya. Dan yang ini jangan lupa ditaruh buat cadangan kalau ganti stang seher lagi. Ajaibnya bearing stang seher Kagifa Mito ini, pengalaman saya bisa 3-4 kali ganti stang ya, dengan catatan ininya masih warna putih, jangan angus ya. Kalau angus nggak ada oli samping itu nggak bisa dipakai lagi, harus dibuang, beli yang baru. Tapi kalau misalnya stang seher kalah karena pemakaian ya, karena umur, nah bearing ininya masih tetap utuh, awet ya. Oke, thank you. Kita analisa ya, ini penyebab ada sedikit banget goyang ya. Ya, kita ukur pelor yang baru ya. Tuh ya, 3 mili pas. Oke. Tekanan sama ya. Tekanan sama. Baik. Duh, jatuh. Nah, Yang bekas. Ini yang bekas. Tekanan sama. Jadi si pelornya sudah ciut 1/100 ya. Nah 1/100 ini dengan kondisi, coba kasih lihat ini stang sehernya sih. Dengan kondisi stang seperti ini ya, diragap, dipegang sama tangan itu tidak berasa, ini sebetulnya masih bisa pakai untuk harian ya. Coba bikinnya. Rata juga. Masih rata ya, ini cukup. Pengalaman saya ini harian bisa 2 tahun lagi ya. Tapi di muka saya bicara, karena ini untuk balap ya, 1/100 ini ada goyang sedikit itu ngaruh. Kalau di dyno bisa sampai 0,05an HP hilang ya. Ya tentunya kalau kita pakai harian, yang penting kan nyari efisien ya, nyari murah ya. Drop HP 0,5 tapi masih bisa dipakai 2 tahun ya, nggak usah ganti baru ya. Nah, ini kan bicara balap, kita harus perfect di semua sektor ya. Di video-video yang lalu saya kan sering selalu bilang kita harus perfect di semua sektor ya. Oke, thank you. Baik, ini mau mendemokan cara masang pelornya. Oke, monggo sih. Yuk.
masuk dari dalam ya. Ya. Ditahan pakai pen juga. Tuh. Dan seterusnya ya. Jadi simple. Produk ini sampai terisi semua. Jadi produk modifikasi kruk as Master Cendana dan bearing Kagi Famito ini memberi manfaat ya, manfaat untuk power ya, naik HP, dan juga irit ya, jadi efisien. Ini setelah dipasang ya, stang serre yang baru, kita lihat ya balansnya. Ini yang magnet 0 ya, tuh itu pengukuran di ujung ya, di ujung banget ya. Ini susah banget kalau di ujung 0. Walaupun ada gerak sedikit, itu adalah dari kotorannya. Perhatikan ya, tuh ya, itu dari kotoran. Baik, kita beralih ke bagian kopling. Nah, bagian kopling agak di dalam, soalnya nggak bisa. Itu ada selokan untuk spi ya. Jadi pengukuran di sana tuh. Ini juga ada gerak karena kotoran ya. Melihat fisik dari kerkas ini, di sini ada Loctite ini, Wesley ini cukup apik ya, menurut saya ya. Jadi itu si mur magnet dikasih Loctite dan bautnya juga masih center. Jadi Wesley ini bongkar pasang dia pakai tracker ya. Ini kelihatan. Kalau dipukul si bautnya goyang. Nah itu baut goyang di dyno ada ngaruh loh. Ya, jadi krek as ini sangat vital. Jadi harus sesenter mungkin. Ya, sekarang krek as Wesley udah siap balap kembali ya. Semoga ada jodohnya untuk juara lagi ya. Oke. Dengan teknik dan ilmu pengetahuan yang tepat ya, kalau krek as sehat itu bisa 0 ya, kanan kiri ya. Asalkan benar-benar sehat. Kalau bekas malpraktik ya susah ya. Kalau ini Wesley beli dari baru, krek as modifan ini mungkin udah ada setahun atau 2 tahun, saya lupa ya. Oke, mudah-mudahan ini berguna ya. Harus perfect di semua sektor ya. Ini dial rusak? Oh enggak kan? Enggak kok. Oh enggak. Nanti penonton bilang, kok itu curang, dialnya rusak. Coba dipencet, buktiin. Tuh nggak rusak ya, dialnya nggak rusak ya. Tuh, takutnya disangka curang sih, pakai dial rusak. Biar diem. Oke ya, thank you. Baik, mungkin pemirsa bertanya-tanya, modif krek as Master Cendana ini seberapa efektifnya, seberapa naik HP-nya. Baik, nanti di ilmu mesin 2 tak part 5 dan 6 ya, mengenai kompresi bawah dan krek as akan saya dyno ya, khusus buat pemirsa. Dan ini motor balap saya yang racing waktu tanggal 5 November ya, tahun 2022, juara 1 dan 4. Berikut nanti saya tayangkan slide-nya ya. Oke, nanti sabar ya. Di master saya itu berprinsip semua harus ada datanya, ada pembuktiannya. Ini di ruang dyno saya ya. Ini saya lagi meriset lagi untuk event tanggal 14 Januari ya, ikut di tune up 140 cc non pembalap. Nah ini nanti Asif yang jadi jokinya ya, Januari tanggal 14 2023. Teman-teman doakan, siapa tahu bisa berprestasi lagi. Dan Unyil mana si Unyil, panggil dulu. Nah ini dia si Unyil ya, nanti jadi joki Januari ya, event Januari. Coba dilihat, siapa tahu Unyil juga berbakat. Asip kalau saya lihat dia ada bakat buat jadi joki. Nah Unyil, kamu udah 1,5 tahun ikut koko ya, udah lulus jadi tukang bubut yang jago ya. Dulu kan
syarat tukang bubut harus rajin push up, ya. Terus apa? Makan apa? Makan gram. Makan geram. Terus minum apa? Minumnya olibor kok. Oh, olibor. Solar diminum Solar, juga. diminum. Nah, betul kan ilmu koko. Jadi push up, makan geram, minum solar, olibor, pinter bubut. Nah, sekarang ada syaratnya, Nyil. Bentar. Nah, Unyil, koko kasih syarat lagi. Kamu mau juara nggak nanti balap? Mau kok. Nah, syaratnya kamu tiap makan siang, Ya kok. kamu harus minum VP ya. Siap kok. Segelas aja 250 cc itu mahal loh. Berapa Ya, kok? 250 cc ini mahal, 5 juta ini sekaleng ini VP Q16. Ayo gimana nggak baik Koko? Iya kok, baik. Ya kok. bilang makasih sama Koko. Makasih kok. Makasih buat guru. Makasih Maya. Ya push up dulu 5. Siap, Kok. Yo. Biar nanti startnya bagus Nyil. Iya, Kok. Ya tangannya kuat. Yuk. Oke. Siap? Yuk. Siap kok. Satu, 2, 3, 2, 1, 4. Udah kok. Udah ya, hebat Unyil ya. Ini generasi penerus saya ya, Hasib dan Unyil. Mudah-mudahan nanti berjodoh ya. Oke. Yuk bilang makasih gitu pemirsa. Makasih. Ya, yuk. Jalan dengan atas sama siapa kan dia 349. Catatan waktunya adalah 8 detik poin 456. Naik.